شفاعة عنة الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النسوح صلاح الجسد والروح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخوان الأنبياء وآل كلهم صحابة رسول الله ثم جميع أولياء الله والصالحين عباد الله خصوصا من كل شهد وغاث العباد والبلاد يا عبد الله حداد أن الله يقدر درجات في الجنة إذا مرزمهم في الدنيا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتنا أجمعين تقل الشام برحم الكره وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وضن بجاه النبي من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada yang punya tanda? Ada 100 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. 107 paling atas ini. Ini 87 5 baris dari bawah tulisan gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muta'akkid al-muhim, di antara perkara yang sangat ditekankan, taukid ya, taukid itu dikuatkan, al-mutahim yang sangat penting, perkara yang sangat penting dan sangat ditekankan di antara perkara agama adalah al-iktsar minal istighfar, memperbanyak daripada istighfar, minta ampun ya, banyak-banyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Baca 100 kalau bisa tiap hari tuh, punya rutinitas waktu duduk sama Allah, ngakuin kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak punya apa-apa, kita ini banyak dosa. Itu hakikat hamba tuh begitu. Jangan suka ngaku-ngaku punya ilmu, ngaku-ngaku udah banyak ibadah, udah banyak kebaikan, ambruk, itu gurur namanya kemarin tuh. Kita kalau lagi duduk sama Allah, gelar sejadah nih, udah bongkar keaslian kita di hadapan Allah, istighfar, minta ampun Allah. Sebab kita ini orang biasa, ya, banyak cedera, banyak teledor, banyak lalai, banyak syahwat-syahwat dunia kita ini. Aduh, kita perlu banyak minta ampun dah. Ada waktu ya duduk 10 menit, 15 menit khusus ya istighfar sama Allah Ta'ala. Lebih bagus lagi kita sholat dulu 2 rakaat, namanya sholat sunnah taubat. Jadi taubat itu diperbaharui terus, baru lagi. Harus punya itu waktu begitu, karena itu akan menjadi nur di alam kubur, menjadi nur di yaumil qiyamah. Di saat sendirian kita mencela, mencaci maki nafsu kita. Kita udah habis dicaci maki orang mulu, caci maki kesalahan orang, caci maki nafsu kita ya, kesalahan kita hantam tuh nafsu kita. Salat taubat, istighfar dah 100 kali sambil menghayati umur kita yang kita udah pakai bukan buat ridho Allah ya, umur kita yang sia-sia Allah. Banyak yang begitu. Itu perkara itu penting dan sangat ditekankan.
Imamul Haddad mengatakan wa minal mutaakkid al-mutahim al-iktsar minal istighfar. Faqad amarallah, maka sungguh telah memerintahkan Allah. Bukan Allah suruh, Allah perintahkan bihi dengan iksar, ya, memperbanyakkan istighfar. Wa raghiba fih, dan Allah memberikan targhib. Allah memberikan targhib di dalam istighfar. Agar kita demen sama permohonan ampun, ya. Karena Allah memberikan targhib, ya, memberikan semangat, ya. Bahasa kalau jamaah karbon tuh kargo. Harganya semangat bukan? Targhib, ya. Menumbuhkan semangat gitu. Ayo, semangat, banyak istighfar. Allah suruh begitu. Ya, faqala ta'ala, maka Allah firmankan wastaghfirullah. Kata Allah begitu. Coba kalian semua minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Allah bikin pernyataan, innallaha ghafurur rahim. Sungguh, kalau kamu nggak percaya pakai sungguh, ada tuh sungguh. Ini sungguh ini buat orang yang kagak percaya nih. Allah ampunin kagak ya dosa saya, maafin nggak? Saya kan dari muda hancur. Saya dari muda nih brengsek, sampai sekarang aja udah ibadah masih brengsek. Allah masih ngampunin nggak? Allah bilang wastaghfirullah. Ya udah minta ampun sama Allah. Innallah, sungguh beneran Allah itu ghafur, banyak ngampunin. Dosa kamu banyak, pengampunan Allah lebih banyak. Kesalahan kamu banyak, maafinnya Allah lebih banyak lagi. Makanya biar yakin. Padahal Allah ngomong gini enggak? Allah Ghafur Rahim, cukup. Allah kan ngomongnya bener, nggak ada dustanya. Tapi kita kan kadang-kadang suka ragu tuh, Allah ngampunin nggak ya? Allah maafin nggak ya? Makanya innallaha Ghafur Rahim. Gitu ya. Orang kadang-kadang ada yang putus asa itu, ada yang putus asa. Masih bisa nggak ngampun? Bisa. Pokoknya semua dosa nggak ada ceritanya nggak diampunin. Yang penting wastaghfirullah, ngakuin banyak dosa, banyak salah, ya. Orang iblis aja masih diterima, iblis pintu pengampunannya udah nyesatin orang banyak, masih bisa, masih terbuka permohonan ampunnya iblis. Kan jarak dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Musa itu kan ratusan tahun. Bisa juga ribuan tahun, kan zaman Nabi Musa aja, Nabi Adam aja hidup 2000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun. Berapa jarak Nabi Adam sampai Nabi Musa? Iblis sempat punya peluang waktu tuh, tobat sama Allah, mau tobat sama Allah, ada kesadaran juga, ngeri besok di neraka, takut besok dibakar sama api neraka, pengen sadar, pengen tobat sama Allah, kira-kira masih bisa nggak ya diampunin? Datang sama Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, ada apa iblis? Saya mau nanya, tolong dong sampaikan nama Allah hajat saya. Apa hajatmu? Saya mau tobat, saya pengen berhenti nyesatin orang, udah nggak mau lagi saya. Kamu tobat beneran? Bener nih? Bener. Ya udah, nanti saya laporin hajatmu sama Allah. Nabi Musa, ya, sampaikan hajatnya iblis mau tobat. Apa kata Allah? Musa, bilangin sama iblis, gua ampunin semua dosa-dosanya. Cuma satu aja syaratnya, sujud ke kuburan Nabi Musa, kuburan Nabi Adam. Sujud ke kuburan Nabi Adam. Ya udah, sampai sama iblis. Iblis, ada kabar gembira. Apa? Diterima tobat kamu. Benar, pun. Wah, iblis girang banget. Cuma nanti dulu apa? Ada syaratnya satu. Apa? Sujud dulu ke kuburan Nabi Adam. Sujud dia kuburan Nabi Adam. Dia, ya. Dulu masih hidup aja gogah, lagi udah mati, udah kuburan ya. Elah gogah dah. Ya, itu saking saking udah bekunya tuh hati. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Kita jangan punya sifat begitu tuh. Pokoknya kalau Allah kasih apa? Kasih tantangan taubat kita mau diterima sama Allah, udah terima tantangan itu. Kamu akan aku ampuni, kamu akan terima taubatnya. Cuman syaratnya 3 ya, kata Allah. Kudu nyesel dulu. Jangan dibangga-banggain. Wah, gua mau dosa apa juga udah kerjain. Ngomong begitu sama orang cerita bangga. Belum tobat namanya. Justru dosa itu jangan dibangga-banggain. Kalau kita udah ngerjain, bila perlu umpetin, jangan dicintain, rahasiain. Yang tahu kita aja sama Allah. Orang cerita begini, kita jangan mau ngalah. Jangan mau menang ya, jangan mau menang.
Lalu belum apa gitu mau gua nih liatnya cerita gua gini. Ya, itu masih belum tobat. Kudu nyesel. Habis nyesel udah langsung cabut diri. Jangan lagi ada hubungan maksiat itu. Yang ketiga, tekadkan bulat enggak balik lagi. Itu aja Allah minta, pasti Allah terima. Wa qala ta'ala lirasulih, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakanlah ampun olehmu li dzambika kepada dosamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan kepada orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Sampai Nabi aja disuruh. Enggak, Nabi dosa apa sih? Kagak ada dosa Nabi mah, ya steril. Nabi manusia yang udah diampuni dosa-dosanya, enggak ada dosanya. Tapi tetap aja Allah bilang wastaghfir lidzambi, ya minta ampunlah kau Muhammad untuk dosamu, dan seluruh orang-orang beriman laki maupun perempuan minta ampun. Ya, makanya Nabi itu sosok figur manusia yang memintakan ampun hayyan wa mayyitan kepada orang-orang beriman, ya, kepada orang-orang beriman. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal, gitu Nabi Muhammad suruh, ya diperintahkan sama Allah gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah firmankan fi wasfi ibadih, di dalam gambaran sifat hamba-hamba Allah, al-musallin, orang-orang yang tukang sholat, ya, al-muhsinin, orang-orang yang demen sama kebaikan. Itu di antara sifat-sifat mereka yang demen sholat, yang demen berbuat baik. Apa ciri mereka tuh? Setelah mereka sering sholat, sering berbuat baik, apa mereka kerjanya? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan dengan waktu sahur mereka itu orang beriman yang suka sholat, yang suka berbuat baik, ngapain kalau waktu sahur? Yastaghfirun, mereka minta ampun sebelum subuh tuh, ya, sebelum subuh mereka bangun pantangan, mereka tidur pada saat-saat seperti itu di sahur. Mereka ingin buktikan sifat mereka yang suka sholat, yang suka berbuat baik. Malamnya sebelum subuh mereka istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini hati-hati nih, kita jangan sampai nggak termasuk nih, ya, sahur-sahur kita malah kita tidur sebelum subuh, belum bangun. Sahur-sahur kita bulan Ramadan habis makan sahur nonton TV, melihat lawak-lawakan di TV, cengenges, karena ini bertentangan sama sifat orang beriman. Sifat orang yang tukang sembahyang bukan cengenges habis makan sahur nonton lawak-lawakan hampa, ya. Sholat 2 rakaat, langsung taubat bulan Ramadan, banyak minta ampun kepada Allah, karena kita banyak dosa. Ya Allah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang Nabi yang ngomong biar tambah mantap. Itu tadi Allah yang berfirman. Sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, man lazimal istighfar, siapa yang berkomitmen istighfar, dia patenin, lazim itu luzum, dia mantepin istighfarnya. Pokoknya motonya nggak ada hari tanpa istighfar, 100 kali tiap hari, itu lazimnya. Dia tetepin terus istighfar di jalanan, di warung, di pasar, di kendaraan, di mana. Dia bukan siapa-siapa, banyak dosa, dia banyak salah. Istighfar. Kedua, apa kata Nabi? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah jadikan untuk dia tiap-tiap kesedihan, apa yang sedang dialami sama dia dalam hidup, problem-problem hidup yang membuat dia sedih, stres, depresi, pusing, stres ya begitu, Allah akan kasih sama dia farajan, akan ada kabar gembira, solusi. Selesai itu kebingungannya, selesai itu stresnya. Itu kan stres, bingung, semacam-macam itu semuanya datang karena dosa. Ya, semuanya karena dosa. Ngurusin ginian puyeng, urusan vaksin, urusan PPKM, urusan apa? Virus, aduh pusing. Coba dong sekali kasih instruksi. Rakyat semua istighfar banyakin. Begitu. Pasti nih keluar nih kemelut yang sedang dialami oleh bangsa yang namanya virus COVID, ya.
Yang namanya serba ketakutan, ekonomi makin merosot ya. Semua pengusaha-pengusaha bangkrut semua. Coba kalau ada instruksi dari pejabat misalnya pemerintahan gitu bilang nggak cukup vaksin lah, nggak cukup ya, nggak cukup jaga jarak, nggak cukup PPKM. Coba ada nggak pemerintah yang bilang istighfar semua dah, minta ampun. Nah, kita minta ampun, kita banyak dosa nih, banyak bala. Semuanya istighfar nasional. Dari tingkat pejabat, ulama, ustadz, rakyat, umat, semuanya se-Indonesia Raya istighfar banyakin. Wajibin kalau bisa sehari 100. Kan jadi wajib tuh kalau pemerintah yang menyuruh. Iya, wajib. Kayak soal istisqa. Soal istisqa sunnah, tapi kalau pejabat yang nyuruh wajib gitu. Istighfar nasional, banyak istighfar. Itu katanya Nabi janjikan ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan bagi dia tiap-tiap yang dia alami itu sedih, sulit, bingung, macam-macam stres, farajan. Farajan itu keluar, pasti dia keluar dari kesulitan itu. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari tiap-tiap sumpek-sumpek bikin pala puyeng tuh sumpek-sumpek, dada sempit, makhraja, ada tempat keluarnya. Makhrajul huruf ya, tempat keluar huruf, makhraj, keluar pasti. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah kasih rezeki dari jalan yang kagak disangka-sangka. Ada aja tuh rezeki datang. Iya. Kalau kita kerja kan udah disangka-sangka. Gaji berapa sebulan? 5 juta. Nah, itu mah udah terduga. Tapi buat orang yang beristighfar ada satu kabar gembira. Rezekinya nggak disangka. Tahu-tahu ada aja. Tahu-tahu gampang aja. Tahu-tahu mudah aja. Itu istighfar. Pengaruhnya kalau banyak berkomitmen pakai istighfar, jangan pernah tinggal. Itu 3 ya, akan mendapat 3 asrar, mendapatkan 3 rahasia. Urusan-urusannya Allah mudahkan. Kebingungan-kebingungannya akan Allah tuntaskan. Ya, rezekinya Allah berikan min haitsu la yahtasib, enggak disangka-sangka. Itu ciri orang beriman begitu katanya. Ciri orang beriman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita dapat rezeki dari jalan yang agak disangka-sangka, berarti kita alhamdulillah, kabar gembira, ada nilai takwa kita Allah. Ada takwa. Tapi kalau orang dapat rezekinya nggak pernah dapat dari jalan yang tidak sangka-sangka, hati-hati tuh, berarti belum takwa deh. Dari gaji tok, dan kerjanya sebulan 5 juta, udah nggak ada lebih, nggak ada, emang itu dapat itu yang dari sangka-sangka, yang dari jalan yang tidak disangka-sangka nggak dapat. Hati-hati, karena ciri orang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa orang bawain, orang ngasih, orang hadiah, apa aja dari jalan mana? Bos atasan nambahin, naikin, bisa aja. Dan rezeki itu nggak sebatas duit doang sih, macam-macam. Apakah ibadah, apakah sehat gitu ya, apakah anak nurut, apa istri taat gitu. Itu udah bagian rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuman kewajiban itu banyak lazimal istighfar, menetapkan istighfar. Ajan singkat dulu, ajan singkat. Li ajan. Jangan pakai speaker, li ajan singkat aja. Ya udah, si Ali aja ajan. Ya, ajan singkat. Itu pakai speaker tuh, singkat. Ya. Pakai speaker, kan udah waktu. Kita ngaji, kita lanjutin ya, azan dulu. Azan sebabnya yang punya waktu tuh azan. Jangan. Jawab Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Allahumma rabb hadhihi da'watan mawsudatan wa ba'athul maqam. Ya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, istighfar tuh lazim tuh artinya komitmen, nggak bisa pisah. Ya, lazim tuh kayak mata sama melihat, kuping sama mendengar, itu sifat luzum.
cabai pedas, kopi pahit, jadam pahit, gula manis, gitu ya. Itu namanya lazim, nggak bisa lepas. Nggak bisa kita beli cabai di pasar Jombang, bang, beli cabai bang. Tapi pisahinnya pedesnya, saya nggak suka pedes, suka cabainya aja. Nggak mampus dia misahinnya, gimana misahinnya gua? Itu lazim namanya sebut. Ya, jadi kalau kita lazimal istighfar, antara kita sama istighfar nggak pernah lepas. Setiap hari ada waktu istighfar 100 kali, maka jaminannya 3 tadi. Ya, yang pertama jaminannya adalah ja'alul min faraja, stres akan hilang. 2, sumpek-sumpek, penat-penat itu hilang. 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tuba. Tuba ini beruntung, menang banyak. Beruntung menang banyak. Siapa yang beruntung menang banyak? Liman wajada, bagi orang yang mendapatkan. Wujud itu dapat, wajad, manjada wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, ini wajada. Dia akan mendapatin apa? Dapatin fi sahifati, di dalam pembukuannya nanti di akhirat. Beruntung istighfaran katsira, istighfarnya banyak. Besok ketika dia buka tuh bukunya di hari kiamat, dia bagi buku-bukunya, ternyata catatan bukunya banyak kan isinya istighfar mulu. Gimana tuh orang kalau pembukuannya di hari kiamat yang dia dapetin isinya banyak kan istighfar mulu? Waktu di dunia yang memiliki istighfar, di situ catatnya istighfar mulu. Maka dia termasuk orang yang tuba. Tuba itu beruntung, menang banyak dah. Orang yang mendapatkan bukunya nanti di hari kiamat, ternyata isinya istighfaran katsira. Istighfarnya banyak. Kita istighfar dikit, baru 3 kali, habis bayang. Udah. Bikin waktu ya. Bikin waktu kita dalam 24 jam itu 15 menit ya. Sholat 5 menit misalnya, istighfarnya 10 menit, buat istighfar 100 kali. Ini nanti akan beruntung dia. Imam Sya'rani itu tahu nggak istighfarnya berapa? Sehari 12.000. Itu wali kutub ya, wali kutub sehari 12.000. Masya Allah. Lagi kita yang bukan wali kutub ya, wali kuntul kita mah banyak dosa, kita mah dimana-mana nemplok kan begitu. Iya Allah, banyakin dah, banyak nih istighfar. Kalau bisa tingkatin dari 100, 300, dari 300 1000 gitu, banyakin istighfar. Banyak dosa kita, Masya Allah, banyak dosa. Bahkan kita mungkin salah satu orang kita nih yang ambil andil juga itu, ambil andil dalam turunnya bala. Jadi jangan suka nyalain gara-gara ini nih, gara-gara si anu nih, gara-gara pejabat nih, gara-gara pemerintah, gara-gara si fulan tuh yang mabok, si fulan yang kagak sholat. Kita nggak pernah melibatkan dosa kita andil dalam turunnya bala. Itu bagian daripada gurur, nyalain orang terus. Itu kan nyalain, oh ini gara-gara saya nih, ini gara-gara saya, jangan-jangan nih orang kampung ada yang mati bunuh diri, waduh gara-gara saya nih. Ada orang mati kagak, ya agak sembahyang, waduh gara-gara saya kan gitu. Jadi setiap perbuatan dosa orang lain itu dinisbatkan kepada dia. Itu orang yang nasuh namanya, orang yang tulus, bukan nyalain. Ini corona gara-gara si anu, ini musibah gara-gara si anu. Jangan suka nyalain orang. Salahinlah diri kita karena kita banyak dosa gitu. Ya, wa hasbuka fi fadl istighfar. Dan cukuplah, hasbuka itu cukup. Cukuplah, hasbi rabbi, itu hasbi itu cukuplah saya, Tuhan saya Allah. Saya udah Tuhannya Allah, udah cukup dah, nggak punya apa-apa, cukup di hati saya udah punya Allah gitu. Hasbuka, cukuplah buat kamu. Kalau kamu huruf hitam, kamu cukup ya mendapatkan fi fadl istighfar, di dalam keutamaan istighfar, wa manafih dan manfaat istighfar, wa fawaidi dan faidah istighfar. Cukup dah, dapat fadilahnya, dapat manfaatnya, dapat fungsinya kalau istighfar itu. Mana? Nih, istighfar. Qauluh ta'ala, Allah firmankan, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa tuh wa ma kanallahu? Dan tidaklah Allah mu'adzibahum, menyiksa mereka. Allah enggak bakal nyiksa mereka selama mereka wa hum yastaghfirun. Allah, selama kita minta ampun sama Allah, ngakuin kita dosa, enggak disiksa sama Allah, ditahan. Kenapa? Dia masih ngaku orang yang banyak dosa, ngaku banyak orang yang banyak salah gitu. Allah enggak sih, itu faedahnya istighfar. Kan orang kalau ngerjain maksiat kan langsung bal dapat. Iya. Ya kalau dia balanya udah terang-terangan ya kena orang kampung. Kalau balanya ngumpet ya kena sama dia sendiri. Tapi sepanjang dia istighfar minta ampun sama Allah, ya Allah, istighfar dia, Allah stop.
Apalagi dia tobat, ya dia kagak kerjain lagi, ya udah kagak jadi turun total, baik di dunia dia nggak jadi. Dia tobat, bukan cuma istighfar. Yang istighfar aja bisa nyetop, apalagi dia tobat sama Allah Taala gitu. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Taala mukhbiran an Nabi Nuh. Halnya Nabi Allah mengkhabarkan tentang nabinya Allah Nabi Nuh alaihi salam. Fakultu, maka aku katakan, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, ayo kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, kata Nabi Nuh nih sama umat-umatnya, ya, karena omongan Nabi kan wahyu, berarti dia dari Allah juga nyuruh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sungguh Allah adalah, ya, beliau itu ghaffar, banyak pengampunannya. Yursilis samaa alaikum midrara, yurs itu mengutus Allah akan langit, maksudnya hujan, akan hujan midrara yang deres. Waduh, nggak turun-turun hujan nih udah 3 bulan, sumur pada kering. Ya udah, banyakin istighfar, karena Allah janji orang yang banyak istighfar, yursilis sama, Allah akan utus air hujan midrara, deres. Ya, yang pertama tuh, ya, Allah kasih ampunan. Yang kedua, Allah kasih turun hujan. Karena kita ini perlu turun hujan zahir. Hujan kayak tadi tuh. Ini hujan zahirnya rahmat Allah. Ada turun hujan rahmat Allah batin. Apa? Turun ke hati kita hujan yang deras. Waktu Habib Zain bin Sumit hadir di Pekalongan, haul Habib Ahmad bin Abdullah bin Al-Atas, dia bilang saat ini sedang deras-derasnya hujan. Padahal lagi panas penter haul, tapi beliau bilang ini lagi deres-deresnya hujan pada saat ini. Karena dia ngelihat, mungkin tuh ngelihat, pasti orang-orang soleh begitu ngelihat lagi deres-deresnya hujan rahmat ke batin kita. Yang tadinya baru dari rumah berangkat haul kuota yakinnya 10, datang di tempat haul ditambahin dengan rahmat Allah, yakinnya menjadi 80, menjadi 100, begitu. Ya, yang tadinya malas ditimpain hujan rahmat, jadi semangat ibadahnya gitu. Itu namanya hujan juga, ya. Banyak istighfar. Yang kedua, itu istighfar katanya turunnya. Yang ketiga, wa yumdidkum madad itu bantuan, ya. Allah kasih madad kepada kalian apa? Bi amwal, pakai jamak bukan mal. Kalau mal dikit satu harta, tapi amwal hartanya bakal banyak. Orang kalau banyak istighfar, hartanya nggak bakal susah dah. Nggak bakal susah, gampang kan Allah. Banyak kan istighfar. Allah demen sama orang yang istighfar, ya. Allah bilang kan, innallaha yuhibbut tawwabin, ya, wa yuhibbul mutatahhirin. Berupaya dia taubat, mensucikan dirinya dengan istighfar. Bi amwal, yumdid madad dari Allah, bi amwal, dengan harta-harta yang berlimpah, wabanin, banyak anak. Anaknya nggak 1 nggak 2, orang kalau banyak istighfar anaknya 12, kayak orang Betawi 17 gitu ya. Iya, anaknya bakal banyak. Yang belum punya anak di Quran, anak sampai gini hari nih, ya Allah udah berapa sih? Coba deh targetin istighfar tiap hari 1000. Lakinya 1000, bininya 1000, banyak istighfar. Kenapa? Di Quran ada janji, ya. Allah bakal kasih bantuan bukan hanya harta tapi banin. Kalau bantu banyak. Ya, iya, kalau ibnun kan 1 ibnun. Ya, kayak Ibnu Sabil, ya, iya, kayak kita kalau kirim hadiah, ya, Muhammad bin Abdullah Saleh bin Ahmad bin 1. Tapi kalau banin itu banyak bantuannya, kalau kasih anak banyak 3 tuh, ya. Iya, terus iya, jadi harta kasih juga, anak juga kasih. Wa yaj'al lakum jannat, Allah berikan kepada dia, Allah jadikan untuk dia jannat, kebun-kebun. Wah, nanti bakal banyak tuh, ya. Iya, dibeli lahan sono, punya lahan di sono, punya lahan di sono, punya lahan. Istighfar tuh, yang penting patenin aja. Itu bakal kebeli lahan-lahan, ya, yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, Allah bakal jadikan buat dia anhara, sungai-sungainya mengalir, Enggak ada tuh sungai-sungai yang kering, ya, semuanya mengalir. Itu istighfar doang tuh. Makanya kata, ya, Abdullah bin Abbas, kalau datang tamu menyampaikan hajat kepada dia kan orang alim, ahli Quran, ya, ahli Quran, dia ahli Quran, orang alim. Dia kalau ada yang datang curhat sama dia, kasih hajat dia, jawabannya ini aja 1, banyakin istighfar. Ada orang datang, ya imam, ya tuan, saya datang kemari punya hajat apa? Ini kita, masya Allah, di kampung ini udah paceklik, udah serba kesusahan, ya, sampai kita ini nggak punya air sama sekali.
Udah, bilangin sama orang kamu banyakin istighfar. Banyakin istighfar ya, nanti turun hujan. Datang lagi orang kedua. Ya Imam, ya Tuhan, saya mau tanya, kenapa? Saya udah segini hari cari usaha kemana-mana sulit, cari ekonomi susah, cari uang susah. Coba kasih ajaran sama saya yang bisa mendatangkan uang. Ya udah, kamu banyakin istighfar ya, banyakin istighfar aja, banyakin istighfar. Ya udah. Datang lagi orang yang ketiga, curhat suami istri udah belasan tahun, belum juga dikir anak, udah 15 tahun, udah 20 tahun belum punya anak, pengen punya anak, rindu menentukan. Katanya, ya udah banyakin istighfar aja. Itu tamu setiap datang tuh jawabannya satu aja, istighfar, banyakin minta ampun, banyakin istighfar, gitu. Ya, seperti itu. Datang lagi selanjutnya, siapa lagi datang? Yang datang lagi itu ya orang-orang yang mengeluh tanamannya gagal panen mulu, nggak ada hasilnya, gagal panen. Udah banyakin istighfar. Sungai-sungai pada kering, laporan juga, banyakin istighfar. Sampai begitu. Nah, dia ini punya pembantu, tukangnya nyiapin gelas buat tamu. Abdullah bin Abbas kan terkenal al-habr, ahli ilmu dari kalangan sahabat. Abdullah bin Abbas karena dapat doa dari Nabi, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarin dia ilmu tafsir agama, paham. Tapi kok kayak orang nggak punya jawaban ya, istighfar doang ya. Datang tamu ini istighfar, datang tamu ini istighfar. Tadi dia nanya, ya Tuhan, apa? Tuhan kan ilmunya banyak Tuhan, kok jawabannya istighfar doang? Emang nggak punya ilmu lagi apa? Orang datang beda-beda, hajatnya jawaban cuma satu, istighfar. Oh iya, sini buka surat Nuh. Di dalam surat Nuh ada tuh, Nabi Nuh ceritakan, Allah ceritakan tentang ya perintah Nabi Nuh kepada umatnya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ya wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. 5 tamu jawabannya satu aja, istighfar. Nah, kita lanjutin. Fataubatu wal istighfaru min kunuzil khairat. Maka taubat dan istighfar daripada gudang-gudang kebaikan. Wah, kita nih kalau mau masuk ke gudang emas, gudang perak, gudang harta kan biasanya kudu lewat berangkasnya dulu tuh. Buka kuncinya. Jadi kunci semua kebaikan agama, kebaikan dunia akhirat ada pada taubat. Stop udah maksiat, istighfar dah gitu, baru kebuka itu. Makanya dalam ilmu suluk ya, ilmu naik tahapan menuju Allah itu bab pertama taubat dulu. Kalau belum taubat belum bisa masuk, belum diizinkan masuk ke gudang-gudang kekayaan Allah itu ya. Iya, belum bisa. Dari situ dulu tuh babnya taubat. Kalau kita ngaji tasawuf kan yang dibuka bab taubat dulu. Taubat, sabar, ya, ikhlas, syukur, tawakal, terus naik tuh sidik. Wah. Tapi dari bawah dulu, taubat dulu. Kalau taubatnya belum, pengen ikhlas nggak bisa. Belum taubat, pengen sabar, nggak kuat. Nggak bisa tuh. Ya, nggak bisa. Jadi kuncinya taubat. Ntar kalau taubat tuh baru naik tuh tahap sampai puncaknya namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu baru puncaknya dalam beragama ya. Tapi awalnya taubat. Makanya taubat istighfar min kunuzil khair, gudang-gudang kebaikan. Wa min a'zam, a'zam bukan azim, a'zam paling gede, paling agung. Apa? Abwabil qurbat, pintu-pintu taqarrub. Kita pengen dekat sama Allah. Lewat mana ya kalau pengen dekat sama Allah? Yang paling gede wasilahnya taubat sama istighfar banyakin. Taubat aja, istighfar. Wal barakat, wah paling gedenya dapat keberkahan hidup. Pengen berkah hidup, banyakin aja ngaku banyak dosa sama Allah, banyak salah, istighfar, taubat sama Allah. Itu hidup bakal barakah. Wa min awsadil wasail, dan wasilah paling dekat tuh ila jami khairatid dunya wal akhirah, kepada mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat pengen dikumpulin, dan yang paling cepat wasilahnya apa? Istighfar, tobat dah, itu paling cepat tuh. Gitu. Waalaikum ya rahimakumullah, maka wajib atas kalian rahimakumullah. Semoga kalian semua dapat rahmat dari Allah. Amin.
Syekh Haddad doain kita nih. Ada ta'aluk ya. Haddad kalau kita baca kitabnya tuh beruntung begitu. Kalau kita baca buku-buku biasa nggak ada gituan. Kalau kita baca kitab ulama ditambahin rahimakumullah. Semoga Allah berikan rahmat kepada kalian. Amin. Apa katanya? Biluzumit taubat wal istighfar. Tetepin tuh, berkomitmen. Ya, taubat sama istighfar udah jangan pernah lepas tiap hari, tiap saat. Ana al-lail wan nahar, baik di siang hari, di malam hari maupun di siang hari. Taubat ana al-lail wan nahar. Itu katanya. Summa inna syaitan la'anahullah qad yakhda'u ba'dul aghbiya minal muslimin. Kemudian sesungguhnya setan nih, semoga dilaknat tuh setan sama Allah, qad yakhda'u terkadang menipu ba'dul aghbiya akan sebagian orang-orang bodoh minal muslimin dari kalangan orang-orang Islam. Jadi kadang-kadang setan suka bisikin kita, nipu kita, ya, gorong-goroin kita, ngelaguin kita tuh setan umumnya dialamin bagi orang-orang bodoh dari kalangan muslimin yang nggak ngaji, yang jauh dari ulama, itu gampang banget dikeliruin sama setan. Makanya ada kitab namanya Talbisu Iblis. Itu talbisu iblis tuh ya kerjaan nipu daya iblis kepada orang-orang ya supaya gagal jadi hamba Allah. Di antaranya digagalkan pertama bisikan, ngapain ngaji? Ngapain sih ngaji? Ntar juga tahu lu malah repot nggak ngamalin mah, mendingan terus ngaji begitu. Ya enggak? Itu bisikan-bisikan setan tuh biar kita jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, udah pertama dimasukin. Nah, di antaranya lagi iblis suka bisikin kita. Jadi kalau kita nih dapat bisikan-bisikan orang-orang awam, rata-rata iblis ya, jin. Kalau aulia namanya disebut ilham tuh. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, dapat ilham ya dari itu kadang-kadang fujur dan takwa. Kalau orang-orang soleh itu selamat dari fujur, takwa terus bisikan ilham. Kalau kita dapat bisikan-bisikan hati-hati tuh. Kita kudu ngaca dulu, kita wali apa bukan nih, begitu. Enggak ada bisikannya kagak bener kan ya? Ngapain sih lu ngaji sama dia aja belum tentu bener, begitu kan? Oh iya, jadi orang ngaji. Entar datang lagi ke sono, dia juga sama belum tentu bener, manusia biasa, kagak ngaji lagi aja. Jadi berhenti ngaji kita. Bisikan setan. Ini diantaranya bisikan setan. Apa kata Habib Haddad? Di antara bisikan fayaqul lahu, maka berkata iblis amani orang yang bodoh tadi, orang Islam. Bagaimana? Kaifa tatubu wa anta la ta'rifu min nafsika tsabat ala taubat. Kaifa tatubu, gimana mau tobat? Gitu katanya mah. Sedangkan kamu kan nggak tahu, nafsumu tuh nggak ini, nggak paten, nggak sabar. Kamu orang masih pelin-pelan. Sekarang aja lu nangis tobat, minta ampun ya. Aku sahur. Ntar gak siang di KRL lihat lagi tuh cewek. Gitu kata setan. Gak usah, nanti aja. Kalau mau bener mah, kalau udah tua-tua mau bener, baru tobat, baru istighfar. Lu tahu sendiri lu mah orangnya pelin-pelan. Kadang doang nangis di masjid dia, zikir-zikir nangis. Pulang mantar baru sampai parkiran lihat cewek cakep banget ya. Tuh, kata iblis itu, kata iblis, kata setan, buat apa sih tobat? Buat apa sih istighfar? Kamu kan enggak paten, enggak mantep ya, ngerawat taubat. Wa kam tatubu summa ta'ud dzambi. Coba lihat pengalaman kamu, udah berapa banyak kamu tobat? Ngulang lagi kan? Ngulang lagi. Iya, ngulang lagi ya, ngulang lagi. Nah, itu buat apa tobat? Setan bisikin begitu. Wah, iya juga ya. Iya juga ya, gitu. Makanya kan banyak orang suka ngomong sama kita. Ngomongnya sama kita lagi sama ustaz, punya ustaz. Kita belum siap tobat. Besok juga bikin lagi, Ustaz. Tuh dia bisikan setan, bukan boleh dia tuh ngomongan tuh. Bukan boleh dia. Boleh iblis bisikin dia sampai dia ngomong begitu. Orang tuh dapat omongan dari pribadinya itu rata-rata yang salah di mata para solihin itu bisikan setan. Bisikan setan pasti. Ada orang curhat sama kita gitu, Ustaz, kita mau orang kayak kita masih muda begini, ngapain kita tobat? Besok kita bikin lagi, kita ngeledek Tuhan. Tuh, wah ini orang ngomong dari iblis, tahuan. Berarti aghbiyah, bodoh dia. Iya, orang bodoh dia, gitu. Sebab kita kan nggak tahu. Tadi jawab sini, hadir ya. Kita lanjutin jawabannya. Apa kata beliau? Wakam tatubu summa tadzabi wa yulqi alaihi wasawis min hadzal jinsi. Dan setan ya, ilqa talaki itu ya. Jadi dia talakinya bukan orang soleh, bukan sama guru, talakinya sama iblis. Kata iblis, lu percuma tobat juga, nanti lu ulang lagi, lu bikin lagi, begitu. Akhirnya masuklah bisikan-bisikan iblis itu, was-wasnya dari ini modelnya jenis macam ini, sehingga dia nggak mau tobat, dia nggak mau minta ampun. Gue mah kali udah bilang dosa nggak diampunin kali ya, gue minta ampun juga, besok kan gue bikin lagi, percuma. Ntar aja dah, kalau udah tua-tua gue baru bener, begitu.
Belum tua mati kan bahaya itu. Lah iya kayak kita istighfar lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Besok bikin lagi. Belum tentu umur kita sampai besok. Siapa tahu ntar pas lagi istighfar habis istighfar kita minta ampun meninggal dunia cakep banget minta istighfarnya meninggal begitu. Nah gitu ya bisikan iblis. Kemudian di sini dikatakan ya falyahdaril muslimu ya wal yaghdaru falyahdarhu, maka hendaklah hati-hati akan iblis orang muslim ini sama bisikan iblis, hati-hati, jangan percaya, jangan dengerin, wala yaghtar, jangan tertipu ya, wala ya'khudh bitazwirih wa talbisih, jangan terpengaruh ya sama iblis tuh dengan tazwir ya tadi tuh bisikan-bisikannya, talbis, tipu daya, jangan mau dibisikin iblis. Kata Ibnu Haddad, kalau setan bisikin kamu, iblis bikin kamu, jangan openin, jangan peduliin, buang jauh-jauh. Itu katanya. Waqad qala Allah, sungguh Allah waqad qala sallallahu alaihi wasallam ya. Sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adarra man istaghfara walau ada fil yaum sab'ina marratan. Masya Allah, madorot itu nggak bahaya, ma'adorot tidak akan membuat bahaya. Orang kalau istighfar nggak akan berbahaya, meskipun sehari dia ngulang 70 kali itu dosa. Selama dia istighfar nggak akan bahaya. Tapi kalau dikumpulin bahaya. Kayak kita punya bini, Neng, apa? Rumah kita kan pinggir jalan tuh, kaca lap-lapin. Ya bang, dilap-lapin juga percuma, ntar mobil kan lewat lagi, motor lewat lagi, berdebu lagi. Ntar beda sekalian kalau mau lebaran kita bersihin, kan gitu ya. Udah lebaran setahun kaca udah susah bersihinnya, udah karat kan begitu ya. Iya, jadi kalau habis dosa langsung istighfar, kuat tapi tekad jangan ulang lagi, ya. Walaupun akibatnya jatuh lagi, ya beda lagi tuh, jatuh beda lagi, gitu jangan terberaya. Tobat aja. Kalau kita nggak tahu umur kita habis tobat langsung mati nggak nih? Gitu, takutnya mati gitu. Kalau tunda-tunda mati dalam keadaan bekarat. Kalla bal rana ala qulubihim. Udah karatan susah itu istighfarnya. Ya, begitu. Kemudian wa 'alal 'abdi, dan wajib atas si hamba ayyatuba, dia tobat, wa yas'al ya min rabbih, daripada Tuhannya dia minta apa di situ? Minta al-i'anah wa tatsbit, minta tolong, minta tetap ya Allah. Ini saya istighfar bukan main-main ya Allah. Beneran ya Allah, saya mau ninggalin dosa, bantuin saya ya Allah. Tolongin saya ya Allah. Ana dhaif ya Allah. Saya lemah ya Allah. Saya takutnya ntar bikin lagi. Engkau saya. Engkau memang Maha Pengampun. Saya memang Maha balik lagi ntar dosa. Ya Allah, tolongin ya Allah. Bantu saya. Minta. Jadi setelah kita tobat, istighfar, minta juga mau doa, minta supaya dibantuin, ditolongin Allah biar paten ditobat, biar mantep, jangan ulang lagi gitu. Ya, jangan kita yang nentuin, Allah aja kita minta bantuan. Seperti itu. Kemudian in ghalabatu nafsu 'alal 'ud ila dzambi. Apabila nafsunya masih juga kuat, di atas balik lagi tuh, nafsu masih kuat, dia balik lagi tuh, ya, fal ya'lamha 'alal 'ud, maka hendaklah fal yaghliba 'alal 'ud, maka dia kudu kuat juga balik lagi. Jadi kalau dia bisa ntar bikin lagi dosa, dia juga harus kuat. Habis bikin dosa, dia balik lagi ke Allah. Ya, dia butuh balik lagi ke Allah, terus balik lagi, jangan sampai ntar lama-lama bosan sendiri tuh setan miskin. Ini bocah dibilang orang artinya balik lagi gitu. Kata setan, gua tinggal dah, pusing gua ngurusin lu doang. Gua emang lu doang ngurusin atau gua masih banyak urusan gua, kan begitu. Setan begitu lama mundur dia. Iya, kalau kita kuat setan mundur. Jangan kita ikutin terus, kita lawan lagi, kita balik lagi. Ini gua dosa lagi, udah ke masjid lagi, ngaji lagi terus. Ya orang bunar mandi punya puyeng gua kali setan. Urusan gua kan banyak, bukan lu doang atuh. Tinggal terhadap iblis. Iya begitu. Ya, ila taubati, kepada taubat. Nanti wallahu al-muwaffiq, Allah nanti yang kasih taufik, wal mu'in, nanti Allah yang kasih bantuan pertolongan kepadamu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya jangan suratul ladzina. Ya kita istighfar, ambil bab istighfar, kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. على محمد صلى الله لا إله الله. الله 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 لا إله إلا الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لي ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دس السحب. والحمد لله في البدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.